guru bisa apa saja gitu kalau ditanya. Nah, fitur-fitur yang memang kita buat itu memang didasarkan pada kebutuhan dan pasti didasarkan pada bagaimana guru-guru ini ataupun setiap satuan pendidikan ini bisa berkontribusi dalam penggunaan ruang kelas. Pastinya pertama memberikan materi, gitu ya. Yang kedua memberikan tugas. Jadi para guru itu bisa memberikan materi sekaligus memberikan tugas di dalam ruang kelas ini, gitu ya. Baik itu nanti materi yang dibuat sendiri ataupun embed video gitu atau link-link video yang untuk pembelajar itu juga bisa. Kemudian setelah memberikan tugas dan materi, pastinya guru-guru juga bisa langsung memberikan penilaian langsung dalam LMS ruang kelas kami, jadi all in gitu ya bentuknya, jadi semua bisa dilakukan di satu aplikasi atau web gitu. Kemudian kami juga menyediakan grup chat, jadi harapannya ini bisa mempermudah komunikasi dari guru maupun siswa di dalam ruang kelas ini. Nah, kenapa kami siapkan grup chat? Artinya proses diskusi atau proses belajar mengajar itu kami harapkan tetap berjalan utuh gitu ya di dalam LMS, dan ruang kelas ini bisa menyediakan hal tersebut. Dan yang paling penting juga dari ruang kelas kami juga telah bisa dan menyiapkan live teleconference atau live teaching. Jadi harapannya guru-guru itu bisa mengajar secara live di LMS tersebut tanpa harus menggunakan aplikasi lain seperti Google Meet ataupun Zoom. Jadi ini benar-benar all in atau semua bisa dilakukan dalam satu LMS kami, yaitu ruang kelas. Nah, kemudian ini beberapa gambaran singkat Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan fitur-fitur dari LMS ruang kelas kami. Ada bagaimana guru menambahkan materi ajar itu bisa dari dokumen yang diupload, kemudian gambar video, hingga berbagai materi yang memang bisa diakses. Gitu. Kemudian pemberian tugas pun ini bisa langsung dilakukan oleh guru-guru mata pelajaran. Jadi bisa melakukan unggah file gitu ya, melakukan pilihan berupa pilihan ganda misalnya soal esai, ataupun bank soal dan latihan soal yang sudah tersedia. Kemudian pengumpulan tugas pun juga bisa dilakukan gitu ya, dari murid-murid atau siswa dapat mensubmit atau mengirim tugas yang selesai dikerjakan baik dalam format dokumen, PDF atau video dengan maksimal kapasitas 100 MB. Kemudian live teaching ini yang paling penting juga Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dalam live teaching ini bentuknya adalah media interaktif pastinya untuk memaksimalkan PJJ dari guru dan murid ataupun sebaliknya gitu ya. Jadi apa yang bisa dilakukan dalam live teaching ini pastinya interaksi gitu ya. Interaksi bisa dilakukan. Kemudian whiteboard, guru-guru juga bisa seakan-akan menjelaskan gitu menggunakan papan. Kemudian screen sharing, jadi nanti guru-guru yang memiliki materi misalnya PowerPoint, PDF itu juga bisa melakukan screen sharing, presentasi seperti itu, raise hand atau pertanyaan, dan juga chat box pastinya untuk komunikasinya. Kemudian analisis nilai, nah ini juga salah satu fitur yang unggulan juga di ruang kelas, bagaimana nanti guru-guru juga bisa memberikan analisis nilai terhadap setiap progres siswanya gitu ya, baik dari pengetahuan maupun analisis sikap. Jadi dari pengetahuan, tabel sikap, dan ekspor nilai itu bisa dilakukan di LMS kami juga. Kemudian chatroom ini seperti yang saya sampaikan adalah grup chat, jadi bisa memacu diskusi antara murid, antara siswa, dan juga bisa bertukar media interaksi dari guru dan murid. Nah, ini mungkin sekilas jika coba saya play ya, mudah-mudahan ada suaranya. Nah, ini salah satu. Halo, saya Remi Siapulaya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik Semangsa Tanjungsari Karawang. Ruang guru bagi kami merupakan mitra layanan belajar online yang tepat bagi siswa kami. Alhamdulillah, semester ini kami bekerjasama dengan ruang guru dalam layanan belajar online bagi siswa-siswa kami. Dan hasilnya luar biasa. Tingkat kepahaman siswa terhadap materi pelajaran semakin baik, dan impact-nya prestasi akademik mereka terus meningkat. Dan saat ini di ruang guru sudah hadir fitur baru, yaitu ruang kelas. Ruang kelas ini fitur yang sangat bagus, di mana guru-guru di sekolah bisa mengajar online langsung atau live teaching. Jadi ruang kelas ini bisa dikatakan sebagai the real virtual class-nya ruang guru. Jadi untuk sekolah-sekolah yang belum bermitra dengan ruang guru, segeralah bekerjasama dengan ruang guru untuk menjadikan sekolah Anda sebagai smart school seperti Semangsa Tanjungsari. Oke, belajar online ruang guru. Baik, mungkin kira-kira itu gambarannya Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan testimoni pengguna gitu ya, yang sudah bekerja sama dengan kami, dan kemudian izin kami lanjutkan gitu ya. Berikutnya juga kami memiliki program pelatihan guru atau Indonesia Teaching Fellowship. Nah, program ini merupakan program pendampingan bersifat 1 tahun gitu ya, yang bisa dikolaborasikan bersama dengan dinas dari ruang guru dan dengan dinas gitu ya, dan juga memanfaatkan dana dari pihak ketiga pastinya. Jadi nanti Indonesia Teaching Fellowship ini merupakan program pendampingan pelatihan guru selama 1 tahun, dan kami juga memiliki dasar
pegangan gitu ya, pedoman itu melalui Permendiknas nomor 16 tahun 2007, Bapak dan Ibu sekalian. Dan kemudian dari pelatihan guru ini kami mendasarkan kepada 5 aspek. Pertama adalah aspek pedagogis, di mana bagaimana kami bisa mendukung pengembangan pedagogis dari peserta pelatihan itu sendiri. Kemudian kompetensi profesional juga diajarkan dalam pelatihan tersebut. Kemudian ada kompetensi pribadian, kepercayaan diri, hingga nanti bagaimana kami juga bisa menggunakan atau mengembangkan, mendorong pengembangan kompetensi menggunakan teknologi untuk pengajaran yang nanti bisa disampaikan melalui pelatihan tersebut. Dan kemudian dari 5 aspek tadi, kita juga mengembangkan 8 modul pembelajaran gitu ya. Yang pertama pastinya strategi pembelajaran, itu menjadi salah satu fokus juga. Kemudian ada perencanaan kurikulum, wawasan pendidikan, dan yang paling penting juga ada misalnya pembelajaran di kita, manajemen basis sekolah, hingga topik-topik inklusi atau keberagaman juga sudah menjadi salah satu subjek yang akan disampaikan dalam pelatihan tersebut. Kemudian program ini juga memiliki MONEV atau monitoring evaluasi atau dampak yang kita ukur, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bisa kita lihat dari diagram ini gitu ya. Ada 8 aspek utama yang kita ukur, dan kemudian jika kita lihat melalui diagram, ada diagram batang yang berwarna hitam, itu merupakan angka awal atau pretest program sebelum dilaksanakan. Artinya peserta pelatihan juga kita ukur kemampuan awalnya sebelum melaksanakan program, dan terlihat bahwa angkanya cukup di bawah rata-rata nasional gitu ya. Dan kemudian jika yang di kanan atau tabel batang yang warna cerah itu adalah ada tabel atau hasil tes akhir ketika program sudah dilakukan. Artinya dampak program itu memiliki hasil yang cukup signifikan terhadap 8 aspek yang kami berikan atau 8 aspek yang kami ajarkan. Nah, jadi dari 8 aspek tersebut bisa dilihat bahwa adanya peningkatan yang cukup signifikan ketika guru ataupun peserta pelatihan belum mendapatkan pelatihan dan dibandingkan dengan peserta yang sudah mendapatkan pelatihan. Artinya rata-rata nilai post-test pada ke-8 materi tersebut mendapatkan peningkatan sebesar 20 poin dibandingkan awal program. Nah, kemudian kami juga mengukur dampak atau impact-nya terhadap murid-murid. Jadi ini adalah gambaran para siswa SD dan SMP yang gurunya mendapatkan treatment atau pendampingan pelatihan. Jadi siswa SD dan siswa SMP ini diberikan sebuah treatment dari guru yang belum mendapatkan dan sudah mendapatkan program. Nah, dari hasil tersebut bisa dilihat juga bahwa ada perbedaan hasil capaian dari masing-masing siswa gitu ya. Siswa yang memang mendapatkan pengajaran guru yang telah diberikan program pelatihan tersebut gitu ya. Ternyata peningkatannya ada di 18 poin jika dibandingkan dengan siswa-siswa yang belum mendapatkan atau gurunya belum mendapatkan pelatihan. Nah, artinya pelatihan guru tersebut juga memiliki efek berkelanjutan atau efek domino gitu ya terhadap hasil output dari siswa-siswa tersebut. Dan kemudian kami juga memiliki Indonesia Learning Fellowship atau program pendampingan siswa-siswi gitu ya. Jadi dari tim kami, dari Ruang Guru juga setiap mendampingi para siswa-siswi untuk mengembangkan potensi pendidikannya, dan kami saat ini sudah bergabung juga bersama kami Mbak Amelia Fitrianti selaku perwakilan dari tim student atau tim project student dari Ruang Guru. Dan untuk penjelasan teknis secara detail akan dilanjutkan oleh Mbak Amelia Fitrianti. Silakan Mbak Amelia. Terima kasih Mas Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Perkenalkan, saya Amelia, perwakilan dari tim Ruang Guru selaku pelaksana program untuk pendampingan siswa. Kalau tadi sudah dijelaskan ada program Ruang Kelas dan juga Indonesia Teaching Fellowship untuk Bapak Ibu guru. Kami di Ruang Guru juga terus bekerja sama untuk meningkatkan prestasi siswa-siswi di Indonesia, salah satunya dengan menggunakan program Indonesia Learning Fellowship. Program Indonesia Learning Fellowship ini dirancang untuk mendampingi pelajar di Indonesia meraih hasil akademik dan juga pengembangan diri yang lebih baik lagi. Di program ini kita juga mendampingi untuk siswa SD sampai jenjang SMA, baik dari pendampingan akademik mata pelajaran maupun juga pengembangan diri. Pendampingan non-akademis kepada siswa. Salah satunya dengan memberikan kegiatan onboarding. Kegiatan onboarding adalah kegiatan tatap muka untuk menjelaskan apa itu program Indonesia Learning Fellowship, dan kita mengajarkan kepada siswa-siswi bagaimana menggunakan aplikasi Ruang Guru. Di sana juga kita biasanya memberikan motivasi belajar agar motivasi belajar siswa semakin meningkat.
Lalu kita juga memberikan akses materi belajar lengkap satu ulang kembali materi yang dia belum paham. Siswa bisa menonton kembali materi kapanpun, dan jika ada kendala sinyal, mereka bisa menonton kembali pada saat dia sudah mendownload video tersebut. Tidak hanya video belajar, kami juga memberikan pendampingan seperti kegiatan untuk pengayaan ya Bapak Ibu. Jadi kita juga memberikan mereka diskusi belajar jika memang masih ada materi-materi yang mereka belum pahami, dan juga mereka bisa belajar langsung dengan rekan-rekannya di grup belajar yang sudah kami sediakan. Tidak hanya itu, kami juga memberikan tryout, baik itu PAS maupun UTBK, di mana anak-anak ini biasanya bisa mengerjakan latihan soal yang hasilnya bisa dilihat secara real time bagaimana progres perkembangan belajar siswa-siswi untuk persiapan ujian sekolahnya. Dan yang terakhir, tidak hanya itu, kita juga memberikan pendampingan konseling kepada siswa-siswi khususnya pada kelas 12 yang biasanya memiliki kegalauan untuk memilih jurusan atau universitas yang akan mereka tempuh setelah lulus di jenjang SMA. Di fitur konseling ini, siswa juga didampingi langsung oleh konselor yang berpengalaman. Jadi siswa bisa bertanya mengenai minat bakat, prestasi, dan juga apapun untuk menunjang belajarnya mereka. Boleh dilanjut, Pak Fatih? Kegiatan selanjutnya yang bisa didapatkan oleh siswa melalui program ini adanya webinar Bapak Ibu. Jadi webinar ini siswa akan secara langsung bertemu dengan kakak-kakak narasumber yang bisa membantu mereka untuk lebih baik dalam hal pengembangan diri. Lalu dari semua aktivitas yang didapatkan oleh siswa, mereka akan mendapatkan rapor belajar dari keaktifan yang sudah dilakukan oleh siswa pada saat pelaksanaan program. Nah, kita juga memberikan student of the month untuk memberikan apresiasi kepada siswa-siswi yang berprestasi selama program dan untuk terus meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Juga kita ada beberapa kegiatan-kegiatan pengayaan seperti ada challenge dan juga ada kegiatan-kegiatan gathering dan penutupan program untuk terus menjaga motivasi belajar siswa. Lanjut. Boleh dilanjutkan Bapak Fatih? Nah, di program Indonesia Learning Fellowship ini kita juga terus memantau akademik siswa. Ini adalah salah satu hasil siswa dari program kami. Kita bisa melihat perbedaan nilai di beberapa mata pelajaran pada saat awal berjalannya program juga dengan akhir berjalannya program. Jadi kita bisa dilihat, ini ada contoh dari siswa SMA jurusan sosial, di mana siswa memiliki peningkatan prestasi belajar dengan rata-rata 34,50 poin atau 124% dibandingkan dengan ujian pada saat awal program. Begitu juga dengan jurusan SMA Sains, di mana kita melakukan monitoring penilaian di beberapa mata pelajaran sebelum dan sesudah siswa mengikuti program. Siswa juga memiliki peningkatan dalam hal akademik, yaitu adanya peningkatan sebesar 32,05 poin atau setara 123% pada siswa IPA pada saat sebelum dan setelah menjalani program. Tidak hanya itu, pada siswa kelas 12 yang mengikuti program Indonesia Learning Fellowship ini, lebih dari 80% siswa itu yang mendaftar di PTN berhasil diterima di 117 PTN di Indonesia. Dan lebih membanggakannya lagi, 46% siswa yang diterima di PTN itu masuk ke 50 PTN terbaik di Indonesia. Demikian mengenai program Indonesia Learning Fellowship yang dijalankan oleh Ruang Guru yang berkolaborasi dengan beberapa pihak ketiga dan juga di beberapa daerah. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Fatih. Baik, terima kasih Ibu Amel untuk penjelasan terkait program ILF-nya atau pendampingan siswa. Jadi mungkin demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan program-program yang bisa kami simpulkan gitu ya di awal. Jadi nanti harapannya setelah pembicaraan hari ini gitu ya, ini tidak menutup kemungkinan kita akan terus melakukan komunikasi pastinya, dan juga nanti ada Mas Bambang gitu ya yang siap mensupport langsung di lapangan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Jadi memang konsepnya yang
yang kami sampaikan, kalau izinkan saya highlight lagi adalah bagaimana ruang kelas gitu ya, LMS ruang kelas kami ini bentuknya gratis, Bapak dan Ibu sekalian, ini ruang kelas ini free gitu ya. Jadi nanti langsung bisa diimplementasi harapannya di setiap satuan pendidikan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ruang kelas ini harapannya bisa mendukung proses PJJ di setiap satuan pendidikan Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Dan kami juga nanti dari Mas Bambang bisa melakukan support untuk setiap satuan pendidikan jika ada hal-hal yang memang dibutuhkan pertanyaan, misalnya nanti apakah kita selanjutnya akan ada workshop khusus ruang kelas gitu ya untuk setiap satuan pendidikan, atau nanti juga mungkin izin melalui dinas, apakah nanti kita bisa melakukan workshop kembali setelah pertemuan ini untuk ruang kelas dan sebagainya macamnya. Dan juga nanti ini kami bersama dinas bisa melakukan eksplorasi lebih lanjut terkait dengan program pelatihan gurunya atau program pendampingan siswa-siswinya yang nanti juga bisa dikolaborasikan dari ruang guru bersama Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan hari ini, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin saya serahkan kembali kepada Bapak Alvin Riyadin ataupun Bapak Barlin ataupun Bapak Bambang. Kira-kira mungkin setelah ini apabila ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi, silakan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Makasih Mas Fatih. Gini Mas Fatih, ini kan ada untuk absensi Bapak dan Ibu, barangkali nanti pengen tertarik ke sini Mas ya, kita pengen komunikasi, itu bisa langsung mengisi absen, nanti mungkin tim kami akan menghubungi, dan mungkin ketika memang ingin lanjut, mungkin bisa langsung menghubungi Mas Fatih ya, karena ada nomor HP Mas Fatih ya, untuk kontak komunikasi selanjutnya gimana Mas? Atau langsung serahkan ke kami dari tim regional? Langsung dari tim regional aja, nggak apa-apa Mas Bambang gitu. Jadi nanti, nanti untuk ruang kelas itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bentuknya memang kan free gitu ya, gratis dan langsung bisa diimplementasi. Jadi nanti harapannya silakan dari Mas Bambang melakukan follow up di lapangan untuk Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan implementasi LMS-nya, dan harapannya bisa melakukan komunikasi lagi di lapangan. Dan nanti kalau untuk program pelatihan guru atau program pendampingan siswa-siswinya, nanti mungkin izin Pak Alvin Nuryadin dan juga Pak Barlin akan kita siapkan proposalnya, proposal program. Jadi setelah gambaran tadi yang saya jelaskan, mungkin nanti dari proposal bisa tergambar secara detail kira-kira program pendampingan atau program pelatihan guru itu akan seperti apa sih, bisa tergambar secara detailnya. Kira-kira seperti itu. Itu mohon maaf Mas Bambang, nampaknya di chat untuk absennya masih belum bisa dibuka, mungkin di ini kayaknya atau mungkin gini ya, silakan. Atau mungkin nanti saya berkomunikasi lagi sama Mas, mungkin di kepala dinas atau dinas pendidikannya Pak Barlin. Mungkin kita akan kirim share absensi untuk hari ini, kan untuk waktu juga terbatas ya Mas Fatih ya. Iya. Jadi kita akan follow up untuk selanjutnya itu melalui absen dari Pak Barlin atau Pak Asri nanti kemudian. Setelah itu mungkin dari tim saya, mungkin saya mau izin Mas Wika, mungkin ada mau penambahan sedikit Mas mengenai ruang kelas yang mungkin saya lihat ini ada beberapa yang sudah kerjasama dengan kita nih Mas Wika. Mungkin Mas Wika bisa memberikan insight lah ya ke sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama dengan kita. Silakan Mas Wika. Halo Mas Wika? Ya, nggak apa-apa. Semua banyak. Kita rekam ini Pak. Bisa melaporkan aja. Iya. Sebentar. Halo, iya Mas. Halo Mas Wika. Monggo Mas. Ini silakan Mas, karena ada beberapa sekolah yang sudah kerjasama dengan kita ini, mungkin bisa memberikan pandangan buat Bapak dan Ibu yang mungkin ingin bergabung, bagaimana teknisnya seperti itu. Monggo Mas, dijelaskan. Oh iya, kalau untuk sekolah di Samarinda khususnya mungkin ada beberapa. Kalau untuk SD SMP, mungkin kalau SD dari SD Noris ya, SD Noris, terus SD 08 Lojaran Ilir itu udah kerjasama dari tahun lalu. Kemudian kalau SMP ada SMP 3, SMP 5, SMP 40, SMP 13 yang sudah bekerja sama dengan ruang guru terkait LMS, yaitu ruang kelas. Ya pada dasarnya kalau saya bilang untuk Samarinda sendiri itu sangat bagus sekali, terutama dari dinas sendiri juga sudah mengeluarkan LMS sendiri, yaitu Samarinda Smart Edu. Nah tapi tidak menutup kemungkinan kalau ruang kelas dan SSE ini bisa saling berkolaborasi. Jadi Bapak Ibu misalnya kekurangan atau butuh referensi terkait materi atau sistem mengajar yang lebih baik lagi, itu bisa lihat di ruang kelas, karena kontennya di dalam ruang kelas pun terkait yaitu konten dari ruang belajar. Dan sekarang kita rilis
yang terbaru yaitu live teaching ini sudah menuju versi final untuk live teaching. Jadi ruang guru pun di LMS-nya mempunyai live teaching, apa namanya, mungkin bisa Bapak Ibu yang udah bekerja sama nanti bisa melihat untuk akses full live teaching untuk nanti bisa experience terkait fitur live teaching dari ruang kelas. Mungkin seperti itu Mas Bambang terkait penjelasan terkait ruang kelas untuk di Samarinda. Baik Mas Vika. Ini sepertinya ini ada Mas, ada problem sedikit terkait absensi nih. Sebenarnya belum ada. Ya mungkin Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk absensi mungkin kita akan lanjut. Saya akan hubungin Pak Barlin atau mungkin Pak Asli untuk absensi ulang Pak ya. Barangkali Bapak dan Ibu sangat berminat, kami akan jelaskan mungkin one-to-one ke sekolah-sekolah. Nah, jadi kita ada follow up tindak lanjutnya Pak Bapak dan Ibu. Mungkin itu ya, mungkin hari ini sudah sekitar 1 jam. Pak Barlin, silahkan Pak Barlin, dari kami tim Ruang Guru mengucap terima kasih banyak udah disupport hari ini bisa berkomunikasi di sini, memberikan problem yang kami berikan, sehingga kami berharap bisa kedepannya bisa berkolab seperti itu sih Pak Barlin, Pak Asli. Saya kembalikan ke Pak Asli dan Pak Barlin. Iya, terima kasih Mas. Siapa lupa lah. Mohon maaf, saya kebetulan monitor ya, cuman tidak bisa mengikuti semua karena kebetulan ada tamu dari BPK. Tapi intinya kita mensupport kegiatan ini. Jadi sekolah silahkan yang memiliki tertarik dengan program yang sudah disampaikan itu langsung menghubungi dengan tim terkait dari Ruang Guru, dan kita dengan Dinas Pendidikan nanti akan berkolaborasi. Artinya yang diuntungkan itu kan tetap dari sisi siswa. Siapapun yang terlibat nanti akan memperbaiki atau menambah pembelajaran kita bisa menjadi lebih efektif, lebih menarik ya. Yang ujung-ujungnya adalah bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar. Nah, sedikit sharing, saya tadi juga ada data dari SSE ya. Jadi yang ada di sini SSE itu kemarin sudah merekam hasil PTS dan PTM. Nah, dari hasil itu kita melihat bahwa belum maksimal ya, masih ada ruang yang belum maksimal dari hasil belajar siswa. Nah, jadi kalau saya lihat itu seperti di SD itu ada kelas 4 misalnya ya, itu nilai rata-ratanya masih 70-an sekian. Kalau di SMP itu di kelas 7 juga sekitar nilainya 70-an dari nilai PTM, PTS dan semester yang kemarin. Nah, artinya kita punya PR besar bagaimana mengupgrade nilai-nilai anak-anak itu, karena kurikulum kita adalah berharap skill dari anak-anak itu bisa meningkat. Kalau nilai 70 berarti di bawah KKM lebih normal yang 75. Nah, kita berharap ini bisa dicarikan jalan dari Bapak Ibu guru semua yang hadir termasuk sekolah, bagaimana kurikulum kita bisa daya serapnya bisa lebih meningkat. Ya, mungkin itu yang bisa saya, artinya sekolah silahkan melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa, dan kalau diperlukan untuk melakukan terobosan ya kami akan mensupport dari Dinas Pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga dari tim Ruang Guru, dari regional Samarinda dan dari yang pusat atas presentasi. Mudah-mudahan ini ujungnya adalah perbaikan dari pembelajaran anak-anak kita semua di Kota Samarinda. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Kita kembali ke Pak Asli, mudah-mudahan. Sekian, terima kasih. Halo Pak Asli, apa Bapak? Pak Barlin? Iya. Pak Barlin. Ya, gimana? Izin Pak, mungkin dari Mas Fatih, tim saya Mas Fatih mungkin ada closing statement dari Ruang Guru Pak, sedikit. Boleh Pak ya? Iya, benar, betul. Nah, terima kasih Pak Barlin, Pak Asli untuk supportnya.
harapan kami mudah-mudahan ini menjadi awal juga Pak Barlin dan Pak Asri untuk ruang guru bisa bekerja sama dengan Visi Kota Samarinda dan sekolah-sekolah juga, dan harapannya tadi mudah-mudahan ruang kelas juga bisa menjadi salah satu alternatif pilihan pastinya, dan nanti apakah program pelatihan guru ataupun pendampingan siswa siswi juga akan kami siapkan detailnya untuk bisa dipelajari dari dinas, dan mudah-mudahan ini menjadi gerbang awal gitu ya Pak, seperti saya sampaikan di awal, mudah-mudahan walaupun pertemuan virtual ini tidak mengurangi esensi pertemuan kita, dan mudah-mudahan nanti Pak Barlin ataupun Pak Asli juga berkenan untuk bertemu dengan Mas Bambang dan tim gitu ya di kantor atau di dinas gitu nanti, jadi bisa untuk pembahasan selanjutnya bisa kita lanjutkan kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Salam sebelumnya dari manajemen kami, dari Mas Iman Usman dan juga Mas Belva Devara untuk Pak Asli dan juga Pak Barlin. Mudah-mudahan ruang guru kami, mohon maaf, bisa selalu mendukung kawan-kawan atau rekan-rekan jajaran Dinas Pendidikan Kota Samarinda dan juga untuk guru maupun murid. Mungkin seperti itu Pak Barlin closing statement yang bisa sampaikan, dan juga Pak Asli. Saya kembalikan ke Pak Barlin atau maupun Pak Asli Nuryadin. Terima kasih Pak, selamat siang. Ya, saya kira terima kasih ya Mas Pati, Mas Bambang, Mbak Amel, dan semua ya dari tim ruang guru, itu luar biasa hadir. Harapan saya ini juga absen sudah ada tadi untuk kontak personnya, silahkan nanti diisi. Saya kira kami mendukung Pak, kami mendukung dari Disdik bagaimana nanti supaya di Samarinda ini bisa lebih maju lah setingkat ya dari yang lain seperti itu. Dan dengan Mas Bambang dan tim kemarin saya sudah ketemu, tapi saya kira bukan yang terakhir Pak. Saya kira nanti akan berlanjut terus. Insya Allah nanti akan kita support ya yang terbaik, supaya paling tidak teman-teman di sekolah juga guru-guru kita punya wawasan yang lebih. Artinya ilmu itu sangat luas sekali, seperti setitik buih yang ada di lautan yang memang harus dikejar terus, dan mudah-mudahan nanti bisa survive ke depannya. Saya kira seperti itu dari saya. Terima kasih sama tim dari Ruang Guru. Salam hormat kembali untuk tim manajemen. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan dan waktu. Kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru, terima kasih perhatiannya. Semoga nanti bisa di follow up lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Asli Nuryadin, Pak Barlin, Pak Bambang. Terima kasih Bapak Ibu ya. Izin live ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.